Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 20 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Hona sora posroham di debata ina hacit dina bora di papita doroham unang ganggu rohamuna di pandogni debatam pasal tona baga-baga posroham di debata. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di akka ari ima nakkok ibana tudolok martangiang jala manipat nasaborngini ima didat-dati martangiang tu debata. Demikian firman Tuhan. Amanginang ini bukan mau berbicara jika Yesus Tuhan, ia berdoa kepada siapa. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu firman Allah yang berasal dari Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, begitu. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia, dalam diri manusia, kemudian Allah yang di tahtanya yang di surga sana menjadi kosong. Tapi Allah itu bisa ada dimanapun, pada saat kapanpun. Begitu kira-kira yang mau kita terangkan tentang Yesus Kristus. Tapi ini bukan tentang itu. Yang mau kita lihat adalah bagaimana Yesus Kristus dalam mempersiapkan segala sesuatu, termasuk dalam pemilihan para murid. Atau ketika dia mau melakukan segala sesuatu yang penting baginya, yang akan menjadi hal yang penting untuk masa-masa pelayanan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dari perikop sebelumnya, dia bercerita bahwa Yesus Kristus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maka ini adalah keesokan harinya, begitu. Ketika Yesus semalam-malaman, dia katakan pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman itu ia berdoa kepada Allah. Apa rupanya yang mau dilakukan oleh Yesus sehingga ia berdoa pada satu malaman, begitu? Di ayat 13 kita akan ketemu bahwa, saya akan bacakan di ayat 13, Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Disebutkanlah nama-nama rasul yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya di sana. Kita lihat betapa pentingnya bagi Yesus Kristus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang didasarkan oleh doa. Ketika dia mau melakukan sesuatu, apalagi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk meneruskan nanti pelayanan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa pelayanannya hanya sampai di sini saja nanti. Yesus sudah tahu bahwa pelayanannya hanya sampai di titik ini, maka dia harus memilih orang-orang, mempersiapkan orang-orang untuk melanjutkan segala jenis pelayanannya itu. Dan lihat bahwa termasuk Yudas Iskariot nanti adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus Kristus di sini. Maka itu sudah didoakan terlebih dahulu. Dan tidak ada kesalahan di sana, begitu. Adapun Yudas Iskariot, nanti kita akan katakan bahwa memang penghujat harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Pencemooh memang harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya, begitu kira-kira. Jadi dalam hal itu pun nanti Yudas Iskariot bukan seorang pahlawan. Tapi sekali lagi kita akan fokus bahwa lihat Yesus Kristus sebagai orang Kristen kita, Yesus Kristus telah meneladankan
bahwa dalam mempersiapkan sesuatu ketika hari Sabat, maka akan mulai hari pertama. Yesus memilih murid-muridnya pada hari yang pertama itu. Dan sebelum memilih mereka, dia mempersiapkannya didasari dengan doa yang sangat ketat. Doa semalam, doa yang satu malaman begitu kira-kira. Di dalam bahasa Batak tadi, sabor nginima didat-dati martangi yang tu di Batak katanya. Maka mari kita juga sejauh apa kita sampai saat ini, Manginang, mempersiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, rencana-rencana kita semuanya, membawanya ke dalam doa. Saya yakin dan percaya masih mayoritas di antara kita masih melakukan itu. Kalau sekiranya kita masih ada di titik itu, Manginang, mari dengan sukacita lanjutkan itu. Kalau sekiranya ada yang belum, mari kita mulai meneladani Yesus Kristus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita lakukan, pekerjaan kita, rencana kita, rancangan kita, semuanya akan kita dasari di dalam doa kepada Allah Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus, agar kami mempersiapkan segala sesuatu, rancangan kami, keinginan kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, di dalam doa yang tekun, seperti yang telah anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, teladankan di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, dan ajarkan kami untuk dapat berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan penat. Dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya.